Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa untuk membubarkan otoritas jasa keuangan OJK. MK memutuskan OJK tetap berwenang dalam fungsi dan pengawasan perbankan. Sidang Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pembubaran otoritas jasa keuangan OJK yang diajukan tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa. Namun MK mengabulkan penghapusan frase bebas dari campur tangan pihak lain yang ada dalam pasal 1 Undang-Undang OJK. Hakim memutuskan OJK tetap berwenang dalam fungsi dan pengawasan perbankan. Namun MK memberikan sejumlah catatan, yakni soal kemandirian finansial OJK yang hingga kini masih dibiayai APBN. Menurut Hakim, perlu ada batasan waktu jelas sampai kapan OJK menggunakan APBN sebagai sumber dana operasional. Hakim juga menyarankan agar OJK dan Bank Indonesia membangun sarana informasi yang terintegrasi. Ini untuk menghindari adanya penumpukan kewenangan di kedua lembaga. APBN ya itu pada awalnya ya, tapi tadi secara khusus disebutkan bahwa pada saatnya nanti OJK dianggap telah mampu ya mendanai dirinya berdasarkan pungutan, itu harus ditegaskan ya di dalam pengaturan lebih lanjut. Nanti kami perlu berkonsultasi dengan DPR ya, dalam hal ini dan juga pemerintah ya. Terkait penghapusan frasa campur tangan dari pihak lain semuanya. Saya kira itu tidak masalah ya. Saya kira pertimbangannya memang benar yang disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa mungkin itu ada redundancy ya. Jadi istilah independen itu sudah cukup menjelaskan mengenai kemandirian OJK ya. Jadi dengan tambahan frasa pihak lain, campur tangan pihak lain, saya kira. Keberadaan OJK digugat karena tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa menilai pasal-pasal yang mengatur keberadaan OJK tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal yang dinilai inkonstitusional antara lain pasal 1 angka 1 yang merupakan jantung keberadaan OJK sebagai lembaga independen. Menurut tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa, kewenangan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 23D dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Karena pasal 23D hanya mengakui pengawasan dan pengaturan bank oleh Bank Sentral. Keberadaan OJK juga dinilai mendorong terbentuknya pasar bebas yang berpihak pada orang kaya dan pemilik modal, bukan kepada rakyat dan ekonomi kerakyatan seperti diamanatkan konstitusi. Selain pasal 1 angka 1, tim pembela kedaulatan ekonomi bangsa juga meminta MK membatalkan pasal 5 Undang-Undang OJK yang menyebutkan fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, karena dapat berdampak pada penumpukan kewenangan. Tim pemohon juga meminta MK membatalkan pasal 37 terkait pungutan OJK, karena dapat berdampak pada berkurangnya kemandirian OJK. Tim pemohon juga mempersoalkan frase tugas pengaturan dan pengawasan OJK di sektor perbankan pada pasal 6, pasal 7, pasal 55, pasal 64, pasal 65, dan pasal 66, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.